Assalamualaikum, hai Creepy Lovers, terima kasih sudah klik channel JID. Nah, kisah mistis masih lekat nih dengan keseharian masyarakat Indonesia, apalagi di tempat lembab, sepi, dan gelap. Itu angker banget kan? Namun bagaimana kalau kisah angker dikisahkan di tempat yang bersih, ramai, misalnya sekolah? Hal itu biasanya dipicu oleh kisah di balik suatu momen atau sejarah bangunan itu sendiri sih. Tapi para creepy lovers di sini pernah dong mendengar cerita-cerita menyeramkan di sekolah, entah itu sekolah sendiri atau sekolah temen, seperti mendengar tangisan seorang anak perempuan di belakang sekolah mungkin, atau toilet berhantu. Bukannya nakut-nakutin sih, tapi bener dong setiap sekolah mempunyai cerita mistis sendiri, seperti penampakan, suara-suara, atau bahkan lebih ekstrim nih, ada lantai yang berdarah. Nah, kali ini aku akan cerita mengenai 4 SMA yang creepy di Indonesia menurut JID. Tapi di sini aku akan menyembunyikan nama-nama SMA-nya ya untuk kenyamanan bersama lah ya. Jadi nama kotanya aja yang aku sebutkan. Mungkin para creepy lovers juga sudah pada tahu nih, yang mana sekolah-sekolah yang aku sebutkan. Ya bisa komen-komen di bawah lah. Mulai dengan SMA yang pertama, yaitu SMA di Yogyakarta. Nah, sekolah ini tergolong elit dan memiliki siswa teladan loh. Namun SMA ini juga memiliki beberapa urban legend yang banyak beredar dari tahun ke tahun di kalangan siswanya. Urban legend di sekolah ini yaitu bernama Mbak Yayu. Para creepy lovers sudah pernah tahu belum yang namanya Mbak Yayu? Udah terkenal banget di daerah-daerah tersebut. Konon Mbak Yayu ini adalah siswi teladan yang tidak diketahui angkatan berapa. Karena hamil di luar nikah, maka dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia meninggal dengan cara gantung diri di salah satu ruangan yang biasanya digunakan sebagai gudang di lantai 3. Dan sampai sekarang, salah satu ruangan di lantai 3 tersebut sudah tidak digunakan lagi. Menurut cerita, si Mbak Yayu ini sering banget terlihat memainkan lagu Für Elise karya Beethoven di piano tua di ruang OSIS. Namun ada yang bilang kalau ada salah satu siswa atau siswi memainkan lagu Für Elise di dalam sekolah tersebut, itu tandanya akan memanggil si Mbak Yayu ini loh. Jadi dia akan tiba-tiba menampakkan diri di hadapan kalian. Serem banget kan? Believe or not, I don't know. Kalian percaya nggak sih? Atau ada yang sudah pernah coba nih menyanyikan lagu Für Elise di sekolah tersebut? Oke, kita lanjut ke SMA yang kedua. Kita beralih ke Kota Bandung, Jawa Barat. Sekolah SMA ini terkenal sebagai tempat murid-murid terpintar seantero Bandung berkumpul dan belajar. Namun, selain siswa-siswi, guru, dan staf, sekolah angker di Bandung ini juga banyak dihuni makhluk tak kasat mata. Beberapa di antaranya adalah hantu pejuang Belanda yang sering terdengar langkahnya tiap malam di dalam sekolah tersebut. Sosok hantu pelajar yang sering banget mengisi bangku kosong di ruang sekolah. Dan yang paling angker dan paling serem adalah sosok noni Belanda yang bernama Nancy. Para creepy lovers pernah dengar nggak urban legend yang bernama hantu Nancy? Nah, katanya sih hantu Nancy ini adalah noni Belanda yang berparas sangat cantik. Menurut kisahnya, sang noni ini bunuh diri sebelum tahun 50-an. Nah, mungkin kalau sekarang masih hidup udah sangat tua kan ya. Namun ada yang bilang bahwa si noni Belanda ini itu dibantai. Pembantaiannya sangat keji dan mengerikan. Nancy konon telah diakui menjadi penghuni di bangunan SMA tersebut. Untuk dia dibantai atau bunuh diri masih banyak yang tanda tanya sih. Ada yang mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada seorang pemuda inliner, namun jalinan asmara tersebut ditentang oleh keluarganya. Dan dia sakit hati dan putus harapan, lalu dia akan mengakhiri hidupnya. Ada pula yang mengatakan bahwa ia diperkosa, lalu ia bunuh diri. Ia bunuh diri dengan cara lompat dari tangga di dekat aula sekolahnya. Maka pemunculan Nancy ini sering terjadi di dekat tangga tersebut. Ia jalan di sisi tangga dengan darah mengucur di bibirnya.
Serem juga sih ya kalau ketemu. Nah, konon katanya jika kalian mengelilingi pekarangan depan sekolah sembari menyebut namanya, atau mengelilingi lapangan sekolah sebanyak 3 kali, maka kalian bisa melihat noni Belanda pucat pasi ini bergantung di antara salah satu jendela sekolah. Believe or not, I don't know. Atau ada yang udah pernah nyoba ini? Serem juga sih ya. Oke, lanjut SMA yang ketiga, kita beralih ke kota Semarang, Jawa Tengah. Kalau dilihat dari bangunan SMA di Semarang ini, kalian para creepy lovers pasti pada tahu kalau bangunan di SMA ini adalah memiliki sejarah yang sangat panjang. Bangunannya sangat tua, khas peninggalan zaman penjajahan Belanda. Berdiri sejak zaman 1939 dan menjadi saksi bisu banyak cerita, juga banyak spot horor yang menyeramkan di sekolah Semarang ini. Menurut banyak saksi, spot terseramnya yaitu ada di dalam kolam yang tidak dipakai, yang sekarang dijadikan kolam ikan, yang kabarnya di sana banyak hantu perempuan dengan muka menyeramkan di area wilayah tersebut. Ada juga hantu di ruang musik yang terdengar suara piano bermain pada saat ruangan itu sepi dan kosong. Banyak yang bilang yang memainkan piano itu adalah noni-noni Belanda di sekitar ruangan tersebut. Nah, cerita lain ada di pohon sipis. Ada yang saksi mengatakan tiap-tiap ranting pohon tersebut ada yang menunggui. Entahlah, mungkin dijadikan rumah kali. Dan yang paling menyeramkan, ada yang sering melihat nenek bongkok sering mondar-mandir lewat di pohon tersebut. Sekolah SMA dengan bangunan tua di Semarang ini banyak yang bilang adalah tempat berkumpulnya para lelembut. Bahkan hantu-hantu suster ngesot pun banyak berkeliaran di koridor sekolah. Ada juga kuntilanak merah yang berada di salah satu ruangan kelas. Nah, belum cukup sampai di sini aja. Nyatanya banyak banget prajurit-prajurit pada zaman dahulu itu juga sering menampakkan dirinya di sekolah ini. Tiap 17 Agustus banyak yang mengatakan bahwa si prajurit-prajurit tersebut banyak yang mengikuti upacara bendera. Mengingat bangunan SMA ini memang sudah tua dan sudah ada pada zaman penjajahan Belanda dulu, gak heran sih banyak yang melihat bahwa di sana banyak banget hantu-hantu serdadu zaman dahulu. Ada cerita yang unik dari SMA ini. Menurut keterangan para saksi, setiap 17 Agustus tiba, banyak banget prajurit-prajurit yang berbaris dengan rapi. Mulai dari prajurit Belanda, Jepang, bahkan Indonesia pun, mereka menjadi satu berbaris dengan rapi seolah-olah ia mengikuti acara upacara kemerdekaan kita. Believe or not, I don't know. Ya menurut pendapatku sih, kan kita dijajah tuh oleh Jepang dan Belanda. Mereka penjajah kan, tapi mereka ikut berbaris turut memeriahkan upacara kemerdekaan di negara kita loh. Ya gimana ya, tapi itu terjadi. Gimana menurut kalian? Dan anehnya di sekolah ini adalah titik angkernya berada di sebuah aula besar, yaitu di tempat keramaian loh. Menurut keterangan para saksi, banyak banget roh-roh halus yang bergentayangan di daerah gedung tersebut, yang mulai tubuh utuh sampai yang terpotong-potong. Kabarnya ada yang bilang bahwa area di daerah gedung tersebut adalah medan pertempuran pada waktu itu. Ya memang sih ya, kalau sekolah dengan bangunan-bangunan tua banyak sejarah-sejarah yang ada, pasti menyeramkan. Oke, kita lanjut yang keempat, yang terakhir, yaitu kita beralih ke Jawa Timur, Kota Malang. Kalau misteri di Kota Malang ini itu berbeda banget dengan kota-kota sebelumnya. Jadi di SMA ini terdapat lantai yang berdarah. Kalian para creepy lovers pasti sudah pada tahu di mana letak SMA dengan mempunyai lantai yang berdarah. Meski ubinya diganti beberapa kali, darah itu tetap ada lagi. Ya inilah cerita yang paling populer di SMA terfavorit di Malang. SMA dengan gedung bangunan lama ini menggunakan ubin berwarna kuning yang anehnya dihiasi dengan bercak merah darah.
mulai dengan warna merah jelas sampai merah kecoklatan, itu letaknya tidak beratur di daerah lantai-lantai yang berwarna kuning. Konon, walau ubin dengan bercak darah itu ditukar dengan ubin baru sekalipun, bercaknya tetap ada. Parahnya, mereka yang berupaya mengganti ubin tersebut, mereka akan jatuh sakit dan seringkali kesurupan. Apa nggak ngeri tuh? Salah satu cerita menyebutkan pemicu dari lantai berdarah ini, konon katanya di SMA ini adalah dijadikan sebagai tempat penyiksaan tentara pada zaman dahulu. Nah, dari penjelasan yang aku sebutkan, pasti udah pada tahu dong SMA mana yang aku maksud. Kalau para creepy lovers pada punya nyali nih, silahkan datang ke SMA tersebut dan lihat ubinnya. Kalau aku sih kayak ngeri gitu ya. Oke, ada tempat angker berikutnya yaitu di aula. Aula ini sama, jadi memiliki ubin yang ada bercak darahnya juga. Tapi sekarang sudah diganti dengan lantai kayu dengan dasaran pasir yang sengaja dibuat agar menghindari adanya bercak darah tadi. Dulu ceritanya, di lokasi ini pernah terjadi kebakaran hebat dan SMA ini adalah salah satu tempat yang selamat. Setelah itu, sesekali sampai saat ini, ada penampakan barisan tentara Jepang tanpa kepala yang sering terlihat pada malam hari. Hingga akhirnya, aula ini akan ditutup dan tidak ada yang boleh ke sana pada malam hari. Nah, di SMA ini juga ada terowongan yang terkenal dengan terowongan hantu atau terowongan mistis. Terowongan ini dulunya adalah saksi bisu untuk para pejuang bangsa Indonesia. Di sini pula disebut punya beberapa titik terowongan untuk jalur darurat. Ya seperti jalur pelarian gitu, pada zaman dahulu digunakan sebagai jalur pelarian. Terowongan ini masih kokoh pada saat ini, namun sekarang beda fungsinya. Kalau dulu terowongan ini digunakan sebagai jalur darurat, namun sekarang terowongan ini disebut dengan terowongan hantu, yang sekarang sudah ditutup dengan lantai kayu. Dulu ada 2 siswa yang memberanikan diri masuk ke dalam terowongan tersebut. Namun kabarnya, aksi 2 siswa tersebut berakhir dengan sangat tragis. Siswa yang pertama jadi histeris tak lama setelah masuk terowongan. Dan yang satunya lagi dikatakan hilang dan 2 minggu kemudian baru kembali dalam keadaan mengenaskan. Banyak yang bilang 2 siswa tersebut kena teror hantu di dalam terowongan. Entahlah, kalian percaya gimana? Malah ada cerita katanya hantu yang sedang balas dendam. Kisah ini dialami oleh peserta pencinta alam dan diklat Paskibraka. Nah ceritanya dulu ada sekelompok siswa yang mengikuti kegiatan pencinta alam dan mereka sedang menginap di markas di SMA tersebut untuk merayakan kelulusannya. Karena mabuk, mereka membakar beberapa bangku di kelas IPA terletak di lantai 2. Dan parahnya, selama seminggu ada 7-8 siswa yang mengalami kecelakaan sampai patah kakinya. Beberapa orang percaya bahwa kejadian tersebut terjadi lantaran penunggu SMA ini membalas dendam karena sempat diganggu oleh siswa-siswa tersebut. Believe or not, I don't know. Tapi ya masuk akal juga sih. Siapa juga yang mau diganggu? Kita aja yang diganggu nggak mau. Apalagi makhluk yang tak kasat mata kan? Nah setelah itu ada kejadian dari diklat tim Paskibraka. Salah satu agenda diklat yaitu siswa harus mengelilingi sekolah dengan menggunakan 1 lilin dan 3 korek api. Calon Paskibraka ini harus masuk ke lantai 2 sendiri dan memasuki salah satu kelasnya. Salah satu seorang siswa mengaku dia mendengar suara teriakan yang sangat menyayat hati yaitu oleh seorang perempuan di lantai 2. Padahal pas dicek, di lantai 2 tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada perempuan di lantai 2. Nah loh, terus siapa yang menjerit tadi kan? Dan sampai sekarang gak tahu sih masih diadakan gak acara seperti ini di sekolahnya. Sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Masih ada cerita pocong di lantai 2, betapa mistisnya ruangan PMR, bahkan di musola pun itu terkenal dengan mistis. Ada tragedi juga, ketua OSIS yang pernah melihat hantu tanpa kepala, dan lain sebagainya.
Terlepas dari apapun itu, sekolah di SMA Kota Malang ini tetap favorit kok. Oke, dari 4 SMA tadi, ada yang sudah tahu belum mana-mana SMA yang aku maksud? Komen di bawah ya. Nah, bayangin gak sih, sekolah yang masih kita huni tuh, mulai Senin sampai hari Minggu, ada acara ekstrakurikuler mungkin? Itu aja masih banyak hantu-hantu yang tak kasat mata mengganggu, apalagi dengan liburnya sekolah nih, berbulan-bulan coba. Bisa bayangin gak sih? Oh ya, nanti pada waktu masuk sekolah, aku tunggu ya cerita-cerita creepy dari kalian. Oke, sekian video kali ini. Mungkin para creepy lovers pernah mendengar cerita-cerita mengenai sekolah-sekolah lain, bisa komen-komen di bawah ya. Oh ya, kalau creepy lovers punya cerita-cerita yang berbau creepy apa aja dan mau berbagi pengalaman, bisa kirim email ke jid95@gmail.com, ada di bawah ya. Cerita yang paling menarik akan aku bahas dan buat konten untuk video-video aku berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you next video dan wassalamualaikum creepy lovers.